Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk junjungan dan panutan kita, Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biiznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan salah satu di antara karya besar yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibnu Sawrah, yang dikenal dengan nama Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Yang pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah, kita telah selesai membaca bab ke 131, nomor hadis yang terakhir 326. Bab berkaitan dengan ma jaa'a fi ayyil masajidi afdal. Berkaitan dengan masjid mana yang lebih utama, di mana dalam riwayat yang pertama yang beliau bawakan, nomor hadis 325, beliau menyebutkan tentang keutamaan yang dimiliki oleh Al-Masjid Al-Haram, Masjid Al-Haram yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa keutamaan untuk Al-Masjid Al-Haram lebih besar daripada keutamaan yang dimiliki oleh Al-Masjid An-Nabawi, di mana Masjidil Haram memiliki keutamaan 100.000 kali lipat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Kemudian yang kedua adalah Masjid Nabawi, di mana Masjid Nabawi, Masjid Nabi yang ada di kota Madinah, memiliki keutamaan 1.000 kali lipat dibandingkan dengan masjid yang lainnya, kecuali Masjidil Haram yang ada di kota Mekah. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita tambahkan keutamaan yang ketiga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat adalah Al-Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina, di mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaannya 500 kali lipat dibandingkan masjid-masjid yang lain kecuali Masjid Nabawi dan Al-Masjidil Haram. Kemudian kita juga telah jelaskan bahwa
keutamaan yang dimiliki oleh 3 masjid ini membedakan antara ia dengan masjid-masjid yang lain, karena memang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karenanya satu masjid dengan masjid yang lainnya tidak bisa kita katakan lebih utama, lebih mulia, lebih banyak pahalanya, ya, kecuali apabila itu kita ketahui dari sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis nomor 326, penulis membawakan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkaitan dengan larangan untuk bersusah payah menuju ke satu masjid, tentunya dengan tujuan ibadah, dengan keyakinan bahwa masjid tersebut memiliki keutamaan, maka tidak boleh dilakukan kecuali di salah satu di antara 3 masjid di atas: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Adapun masjid-masjid yang lainnya maka ini sama, sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, keutamaannya sama. Tidak ada perbedaan antara satu masjid dengan masjid yang lain dari sisi keutamaan. Karenanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya setiap kalian sholat di masjid yang terdekat dengannya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk bab ke 132, babun majaa fil masyi ilal masjid. Bab apa-apa yang telah datang berkaitan dengan berjalan menuju masjid. Beliau bawakan hadis nomor 327 dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatis shalah fala ta'tuha wa antum tas'aun, walakin i'tuha wa antum tamshun, wa 'alaikumus sakinah, fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila uqimatis shalah, apabila salat telah ditegakkan maksudnya iqamat sudah dikumandangkan, iqamat sudah dikumandangkan, maka beliau bersabda, bagi kaum muslimin yang hendak datang mengerjakan salat berjamaah, maka beliau mengatakan fala ta'tuha wa antum tas'aun. Maka yang hendak mendatangi salat berjamaah tatkala iqamat telah ditegakkan, iqamat telah dikumandangkan, maka janganlah ia mendatangi salat tersebut wa antum tas'aun. Janganlah kalian mendatangi salat dengan keadaan tas'aun, yakni berlari-lari kecil atau berlari, ya. Jadi Nabi SAW katakan, kalau mendatangi salat maka jangan datanginya dengan berlari, tergesa-gesa. Walakin utuha wa antum tamshun, tapi datangilah sedangkan kalian mendatanginya dengan berjalan. Jadi tidak boleh apa? Berlari. Mendatanginya dengan berjalan. Wa alaikumus sakinah, dan hendaknya kalian mendatanginya dengan sakinah, dengan ketenangan. Ya, dengan ketenangan. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapatkan imam mengerjakan
sebuah gerakan di dalam salat, maka fasallu, maka ikut langsung. Imam sedang berdiri, langsung takbir ikut imam. Imam sedang sujud, langsung takbir ikut sujud. Fama adraktum fasallu. Ya, kemudian wa ma fatakum fa'atimmu. Wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang terluput dari kalian dari salat bersama dengan imam, maka sempurnakanlah. Ya, artinya jika seandainya misalnya dengan berjalan tenang kita pun terluputkan, terlewatkan satu rakaat misalnya atau dua rakaat misalnya, fa'atimmu, maka Nabi SAW perintahkan kita untuk nanti setelah imam salam kita diperintahkan untuk menyempurnakannya. Ya, ini hadis nomor 327. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala menyebutkan ikhtalafa ahlul ilmi fil masyi ila al-masjid. Faminhum man ra'a al-isra'a idza khafa fawt at-takbirati al-ula hatta dzukira an ba'dihim annahu kana yuharwilu ila as-salah. Wa minhum man kariha al-isra'a wa ikhtara ay yamshiya ala tu'adatin wa waqarin. Wa bihi yaqulu Ahmad wa Ishaq wa qala al-amalu ala hadithi Abi Hurairah. Wa qala Ishaq in khafa fawt at-takbiratil ula fala ba'sa ay yusri'a fil masyi. Kalau kita perhatikan dari lafaz hadis, maka kita bisa melihat ya, bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita tatkala menghadiri salat berjamaah, kita dilarang menghadirinya dengan berlari. Ya, kita dilarang menghadirinya dengan berlari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan walakin ituha wa antum tamshun. Datangilah salat tersebut sedangkan kalian mendatangi dalam keadaan berjalan kaki. Biasa, tidak tergesa-gesa. Kemudian bahkan Nabi SAW katakan wa'alaikumus sakinah, hendaknya kalian itu mendatangi dalam keadaan as-sakinah, tenang ya, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Namun para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Tirmidzi berkata, telah terjadi khilaf di kalangan para ulama terkait dengan al-masyi ilal masjid, berjalan untuk menuju masjid. Ada di antara mereka berpendapat al-isra dianjurkan untuk segera, ya, artinya berjalan dengan cepat jika dikhawatirkan terluputkan takbir yang pertama. Jika dikhawatirkan terluputkan takbir yang pertama. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, takbir yang pertama memiliki apa? Keutamaan yang sangat besar. Ya, takbir pertama bersama dengan imam, artinya tatkala kita berada di saf, di saat imam menghadap kiblat kemudian dia bertakbir dengan takbir yang pertama atau disebut dengan takbiratul ihram, maka perbuatan ini, yakni takbir bersama dengan imam dari takbir yang pertama, ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Sehingga sebagian para ulama mengatakan bahwa untuk mendapatkan keutamaan besar ini, maka tidak mengapa, kata mereka, jika seandainya kita khawatir takbir yang pertama terluputkan dari kita, tidak mengapa bagi kita isra, tidak mengapa bagi kita untuk bersegera, tidak mengapa bagi kita untuk tergesa-gesa di sana. Bahkan disebutkan dari sebagian mereka annahu kana yuharwilu ila shalah. Disebutkan dari sebagian para ulama bahwa untuk mendapatkan ini tatkala dia khawatir akan terluputkan karena iqamat sudah ditegakkan, iqamat sudah dikumandangkan, maka dia berlari. Ada sebagian para ulama mendatangi salat dengan keadaan apa? Berlari karena khawatir terluputkan atau terlewatkan darinya takbir yang pertama.
Ini pendapat pertama dari pendapat para ulama. Ya, pendapat pertama dari pendapat para ulama. Kemudian beliau berkata, wa minhum man karihal isra. Namun ada sebagian ulama yang melarang isra. Dan mereka lebih memilih pendapat ayam syi'alatu adatin wa waqar, berjalan dengan tenang, berjalan dengan tidak tergesa-gesa. Dan ini ada pendapat yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahuyah, wa qala al-amal ala hadithi Abu Hurairah. Kenapa kita berpendapat dengan pendapat ini? Mereka mengatakan kita mengamalkan hadis Abu Hurairah, di mana Nabi SAW bersabda, "Fala ta'tuha wa antum tas'aun, walakin i'tuha wa antum tamshun." Ya, datangi salat tersebut dengan berjalan, dan jangan datangi salat dengan berlari. Allahumma kecuali kalau Allahu alam, jika seandainya memang kita berjalan dan kita sudah berada di dekat masjid dan salat sudah dimulai, dan takbir yang pertama itu akan dimulai mungkin dalam kondisi tidak terlalu jauh langkah kita, maka tidak mengapa kita mempercepatnya. Akan tapi kalau seandainya kita dari tempat kita atau dari rumah kita yang masih agak jauh, ya kemudian kita lari lari kencang, wallahu alam, pendapat Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahuyah rahimahumullah ini hendaknya diperhatikan, karena kalimat hadisnya jelas, fala ta'tuha wa antum tas'aun walakin ituha wa antum tamshun. Kemudian Nabi bahkan mengatakan wa alaikum bis sakinah, wa alaikum bis sakinah, fama adraktum fasallu. Yang kamu dapatkan dari gerakan imam maka ikuti, dan apa yang terlewatkan dari kamu maka sempurnakan. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis nomor 328 dengan sanad yang berbeda, tapi maknanya kurang lebih sama dengan hadis 327. Begitu juga dengan 329 juga dengan sanad yang berbeda, namun dengan makna atau lafaz hadis yang kurang lebih sama. Kemudian kita akan masuk bab ke 130, bab 133. Sebelum kita masuk ke bab 133, ada istilah ya dalam kalimat hadis yang kita baca, ada istilah tu'adatin, ada istilah waqar. Tu'adatin dan ada istilah waqar, kemudian ada istilah sakinah, yang kalau diterjemahkan ketiga-tiganya, sakinah artinya ketenangan, tu'adah tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, waqar diartikan dengan wibawa. Ketiga kalimat ini dalam bahasa Indonesia kurang lebih maknanya sama. Akan tapi sebagian para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sakinah, adalah at-ta'anni fil harakat wajtinabul abath. At-ta'anni fil harakat wajtinabu al-abath. Yang dimaksud dengan sakinah itu adalah ta'anni fil harakat, yakni gerakan kaki kita itu dengan berlahan dan tidak melakukan hal yang sia-sia. Ini sakinah. Jadi posisi tangan ya itu juga bergerak dengan tenang, kaki bergerak dengan tenang, tidak melakukan hal yang
sia-sia. Ya, karena memang kita mendatangi salat hendak melakukan sebuah ibadah yang sangat agung dan mulia. Sedangkan waqar, tu'adah dan waqar, para ulama mengatakan ghaddul basar, menundukkan apa? Pandangan. Wa khafdi as-saut wa adamil iltifat, merendahkan suara jadi tidak ribut. Kemudian pandangan mata tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Jadi benar-benar para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, adab dalam menghadiri salat disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejauh ini. Ya, jadi jangan mendatangi salat ribut. Mendatangi salat dengan melakukan hal yang sia-sia. Mendatangi salat dengan kondisi yang tidak menunjukkan akan kekhusyuan dan ketenangan. Karena di saat kita salat, kita sedang bermunajat kepada siapa? Bermunajat kepada Allah. Bahkan sebagian mengatakan salat itu adalah berbisik-bisik antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Bukankah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, qasamtu, Allah berfirman, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku telah membagi salat atau surat Al-Fatihah menjadi dua bahagian. Satu bahagian untukku, satu bahagian untuk hambaku. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah hamidani 'abdi. Apabila hambaku berkata di dalam salatnya alhamdulillahi rabbil alamin, dia baca surah Al-Fatihah, kemudian dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, maka Allah akan menjawab hamidani 'abdi, hambaku telah memujiku. Jadi Allah langsung jawab. Maka ini yang disebut dengan berbisik-bisik atau berkomunikasi antara seorang hamba dengan Rabb-Nya, dengan Tuhannya. Fa idza qala Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka Allah menjawab majjadani 'abdi, hambaku telah menyanjungku. Fa idza qala, apabila hamba berkata Maliki yaumiddin, raja di hari pembalasan, maka Allah SWT menjawab fawwadha ilayya 'abdi, hambaku telah mengembalikan semua urusan kepadaku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila hambaku berkata hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan, maka Allah akan menjawab hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini ayat yang memisahkan antara mana yang milikku dan mana yang milik hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ya, jadi yang untuk Allah ayat pertama, kedua dan ketiga, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kemudian ayat pemisahnya antara hak Allah dengan hak hamba, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan untuk hambaku apa yang dia minta. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Jadi kita meminta hidayah dan kita berlindung dari kesesatan. Allah mengatakan wali abdi masal. Ini komunikasi berbisik-bisik antara Allah dengan siapa? Dengan hamba dalam salat. Karena ini bukan hanya diperintahkan kita untuk khusyuk, tenang di dalam salat, tapi kita juga diperintahkan untuk hal yang serupa tatkala kita akan menghadiri salat. Ini seperti persiapan. Seperti apa? Persiapan. Kadang seorang dari kita ingin bertemu dengan orang yang dia hormati, orang yang dia muliakan, seorang pejabat besar, maka dia mempersiapkannya dengan baik. Dia mungkin menghadap cermin beberapa menit, dilihat bagaimana posisi bajunya, dilihat bagaimana penampilannya, dilihat bagaimana wajar atau tidaknya
baru kemudian setelah dia yakin bahwa tidak ada masalah pada pakaian yang dia pakai, tidak ada masalah pada wajahnya, penampilannya, baru kemudian dia berjalan dengan tenang menghadap kepada orang yang dia muliakan dan dia agungkan tersebut. Dalam salat kita hendak menghadap siapa? Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karenanya disebutkan dalam ayat, tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk memakai sesuatu di dalam salat kita, yakni menutup aurat kita dalam salat kita, Allah berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid." Wahai anak Adam, pakailah perhiasanmu di setiap kali engkau hendak berangkat ke masjid atau di setiap kali engkau hendak mengerjakan salat. Perintahnya adalah menutup aurat. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan kalimat khudhu zinatakum, pakailah perhiasanmu. Ini menunjukkan bahwa penampilan kita, ya, tatkala kita hendak salat, hendaknya kita perhatikan dengan baik. Karena kita hendak menghadap siapa? Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita hendak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita hendak menghadapnya dengan kondisi yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang terbaik yang bisa kita lakukan, imma dari pakaian yang kita pakai ataupun penampilan atau mungkin gerakan-gerakan kita. Karenanya sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa kita dituntut untuk baik dan sempurna di dalam salat, bahkan juga di saat kita hendak menghadiri apa? Menghadiri salat. Nabi SAW bersabda, "Wa alaikumus sakinah." Wa alaikumus as-sakinah. Hendaknya kalian mendatanginya dengan keadaan tenang, yakni apa? Fil harakat wajtinab al-abath. Dalam pergerakannya itu harus tenang. Langkahnya juga tidak terlalu apa? Tidak terlalu jauh, ya. Jalannya tidak ke kanan ke kiri, menunjukkan orang jalannya tidak apa? Tidak fokus, tidak tenang. Kemudian juga kita dilarang melakukan hal yang sia-sia. Kemudian pandangan mata juga khafdus saut, tidak ribut, ya. Mungkin datang ke salat dua orang, kemudian berjalan bersama dan cerita, kemudian terbahak-bahak, ya. Ini disebutkan bertentangan dengan adab yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan bab ke-133, bab majaa fil qu'udi fil masjid wa intidhari shalah min al-fadli. Bab apa-apa yang telah datang al-qu'ud fil masjid, duduk di masjid dengan intidhari shalah dan menunggu salat berikutnya atau menunggu salat yang akan dikerjakan minal fadl. Akan disebutkan tentang keutamaan. Jadi keutamaan duduk di masjid dan menunggu apa? Salat. Hadis beliau bawakan nomor hadis 330 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yazalu ahadukum fi salatin ma dama yantadhiruha. Wala tazalul malaikat tusalli ala ahadikum madama fil masjid. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu ma lam yuhdith." Tidaklah salah seorang di antara kalian menunggu salat kecuali ia telah terhitung di dalam salat. Jadi tidaklah seorang di antara kalian menunggu satu salat yang akan dia kerjakan kecuali penantiannya itu sudah terhitung salat. Bahkan di sini disebutkan fi salah. Ia sebenarnya sudah berada di dalam salat. Jadi kalau kita istilahkan dengan hitungan angka pahala salat, maka dari semenjak kita berniat menunggu salat, maka angka atau pahala salat sudah berjalan. Ya. La yazalu ahadukum fi salatin madama yantadhiruha. Salah seorang di antara kalian berada di dalam salat tatkala ia menunggu salat itu. Kemudian wala tazalul malaikatu tusalli ala ahadikum madama fil masjid.
Dan malaikat akan senantiasa mendoakan kalian, mendoakan salah seorang di antara kalian selama ia berada di mana? Di masjid. Tentunya di masjid di sini tujuannya adalah untuk menanti waktu salat. Malaikat akan terus mendoakannya selama ia berada dalam masjid menunggu salat. Berikutnya atau salat yang akan dia kerjakan, apa doa malaikat? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dia, ya Allah, rahmati dia. Ini doa malaikat. Jadi tatkala kita misal berada dalam masjid 5 menit sebelum salat, 10 menit sebelum salat, bahkan kita berada di masjid menunggu waktu salat yang biasanya antara maghrib dengan isya, maka di sini kita mendapatkan pahala salat. Dan malaikat mendoakan kita dengan doa yang agung, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dia, ya Allah, rahmati dia. Ya, ini doa siapa? Doa malaikat untuknya. Malam yuhdits. Malam yuhdits, selama dia tidak berhadas. Faqala rajul, seorang laki berkata kepada Abu Hurairah, dan dia dari Hadramaut, "Wa mal hadatsu ya Abu Hurairah?" Apa yang maksud dengan hadas ya Abu Hurairah? Qala fusaun au durat. Yakni buang angin. Ya, artinya selama ia tidak hadas, wudunya tidak batal, maka hitungan pahala berjalan dan malaikat selalu apa? Mendoakan. Ini keutamaan al-qu'ud fil masjid. Duduk di mana? Di masjid, kemudian menunggu salat berikutnya atau salat yang akan kita kerjakan. Makanya subhanallah para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, duduk di masjid memiliki keutamaan yang sangat besar. Menunggu salat ini juga memiliki keutamaan yang sangat besar, di mana pahala salat terus berjalan, kemudian malaikat apa? Mendoakan. Doanya luar biasa. Ampuni dia, rahmati dia. Doa siapa? Malaikat. Ini juga mengisyaratkan bahwa disebutkan dalam riwayat, wala tazalul malaikatu tusalli ala ahadikum, dan malaikat senantiasa berselawat kepadanya. Jadi kalau kita kembali ke firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Kemudian kita juga dapati ayat orang-orang yang sabar, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Jadi pada ayat tentang salawat, Allah SWT berfirman bahwa Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Pada ayat berkaitan dengan kesabaran, Allah SWT berfirman, orang-orang yang sabar, yang mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, Allah SWT akan bersalawat kepada mereka, atau mereka akan mendapatkan salawat dari Tuhannya. Maka para ulama mengatakan salawat malaikat kepada manusia adalah doa mereka. Jadi tatkala malaikat berselawat kepada Nabi, maksudnya malaikat mendoakan siapa? Mendoakan Nabi. Di sini disebutkan malaikat berselawat kepada salah seorang di antara kalian. Apa selawatnya? Doa maksudnya. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Adapun selawat Allah kepada hamba, ampunan dan rahmatnya maksudnya. Jadi Allah mengampuninya dan Allah merahmatinya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sebagian para ulama mengatakan sana'uhu indal malaikah, selawat Allah kepada hamba, baik kepada Nabi SAW maupun kepada hamba-hamba yang bersabar tatkala diuji dan ditimpa musibah, maksudnya adalah pujian Allah kepada hambanya di hadapan para malaikat. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, keutamaan al-qu'ud fil masjid. Karenanya pernah kita singgung bahwa salah satu di antara orang yang akan mendapat naungan
di hari tatkala tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah di padang mahsyar adalah seorang hamba yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang hamba yang hatinya terpaut dengan masjid. Jadi suka berada di masjid, beribadah kepada Allah SWT. Masjid adalah tempat yang paling ia sukai. Masjid tempat yang paling ia sukai. Ada dua tempat yang bertolak belakang di atas muka bumi ini, dan nasallahu salamul afiyah, kita lebih suka yang kedua. Ya, Nabi SAW bersabda, sebaik-baik tempat di atas muka bumi adalah masjid, dan seburuk-buruk tempat di masjid adalah pasar. Jadi kalau di masjid kita ingin cepat keluar, kalau di pasar kita ingin yang terakhir. Ya. Tapi bukan berarti masuk pasar hukumnya haram. Bukan itu maksudnya. Tapi Nabi SAW ingin ingatkan kepada kita bahwa pasar itu adalah tempat yang banyak terjadi di dalamnya apa? Maksiat. Pertama, kita dianjurkan untuk menjaga. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang mendatangkan murka Allah SWT. Kemudian ini bimbingan dari Nabi SAW. Kemudian yang kedua, tatkala kita masuk ke pasar, pertama kita jaga. Kemudian yang kedua, kalau memang banyak maksiat di pasar, maka tatkala aktivitas kita sudah selesai, maka kita tinggalkan apa? Pasar. Jadi bukan berarti hadis tersebut mengarahkan kaum muslimin untuk tidak masuk apa? Pasar, bukan. Sehingga tatkala ada seorang yang kerjanya dipajak, bahasa kita dipajak, dia mengatakan tuh cari kerja lain saja. Karena Nabi SAW bersabda, sebaik-baik tempat adalah masjid dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Antum nggak usah kerja di pasar. Subhanallah, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pernah berpesan, masuk kalian ke pasar-pasar. Artinya kepada kaum muslimin yang paham tentang halal dan haram, masuk ke pasar. Karena kalau seandainya bukan kita yang masuk ke dalam, maka akan terjadi praktek-praktek yang diharamkan oleh syariat. Jadi ini hal yang hendaknya kita perhatikan. Kadang-kadang kita menyimpulkan sebuah riwayat dengan kesimpulan yang tidak benar. Abdurrahman bin Auf tatkala datang ke kota Madinah, kemudian dia ditawari oleh Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu. Abdurrahman datang dari kota Makkah Al-Mukarramah dengan hanya membawa baju yang ada di tubuhnya. Miskin, tidak punya apa-apa, dan dipersaudarakan oleh Nabi dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' mengatakan, wahai Abdurrahman, saya punya 2 kapling kebun kurma. Saya punya kebun kurma sana, kebun kurma sini. Coba kau lihat mana kebun kurma dari 2 kebun kurma yang aku punya yang lebih engkau sukai, sebutkan ke saya akan hibahkan untuk antum. Wah, Masya Allah. Kebun kurma 4 hektar sana, 4 hektar sana. Atau kebun sawit 10 hektar sana, 10 hektar sana. Coba kau lihat mana yang paling kau suka. Manusia kalau paling suka tentu yang paling subur, paling banyak apanya? Buahnya. Kau pilih saja. Saya akan hibahkan ke antum. Ini persaudaraan luar biasa. Tak ada dalam catatan sejarah manusia kecuali yang dicatat tentang para sahabat. Sampai mereka mengatakan, kalau kalian tahu bagaimana kami dulu, tidaklah seorang di antara kami berkeyakinan bahwa dia lebih berhak untuk menggunakan uang yang dia punya, dia tidak lebih berhak dari saudaranya. Jadi uang yang ada di dompetnya itu, dia tidak berkeyakinan dia yang lebih berhak menggunakannya dibandingkan siapa? Sahabat. Ini mereka. Bahkan dia mengatakan, saya punya 2 istri. Ini lebih mustahil lagi. Saya punya 2 istri. Ya. Kau lihat mana yang paling kau suka dari keduanya, saya akan ceraikan. Ntar kalau selesai masa iddahnya kau nikahi. Ini persaudaraan luar biasa. Ya. Tapi apakah Abdurrahman memanfaatkan tawaran ini? Mantap ini. Ya susah-susah kerja dapat harta, modal, dapat istri. Bukankah kita kadang-kadang berpikir demikian? Kalau ingin cari istri yang kaya sehingga ke depannya saya tidak kerja lagi. Taib. Subhanallah, Abdurrahman mengatakan, barakallahu fi ahlikum wa malik.
saudaraku, semoga Allah memberikan kebaikan, keberkahan untuk harta dan keluarga. Dullani ala suq. Tunjukkan saja di mana pasar kalian sih. Orang baru nggak tahu pasar mana. Maka ditunjukkan pasar Bani Quraidah. Ditunjukkan pasar Bani Quraidah, pasarnya orang-orang Yahudi. Maka Abdurrahman masuk, berbisnis dalam. Dia kerja. Ya. Ini menunjukkan bahwa hadis yang Nabi katakan sebaik-baik tempat adalah masjid, seburuk-buruk tempat adalah pasar, bukan melarang kita ke pasar, tapi Nabi hendak memberi bimbingan kita. Pasar itu banyak maksiat, maka berhati-hati. Kalau ada kemungkaran, kalau bisa engkau tegur, engkau tegur. Kalau tidak bisa, selesai urusanmu, cepat keluar. Bukan berarti jangan masuk pasar. Karena kalau nggak masuk pasar, bahaya malah. Maka para teman-teman yang punya keahlian dalam bisnis, dalam berdagang, penuhi pasar supaya terwarnai itu pasar. Ya, ini para ikhwan dan akhwat. Akhirnya Abdurrahman masuk pasar Bani Quraidah. Dia berdagang. Tidak lama kemudian dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka Nabi mengatakan, "Ma'yam, apa-apaan ini wahai Abdurrahman?" Karena Abdurrahman memakai minyak wangi yang lazim dipakai oleh orang yang baru nikah. Mungkin kalau kita pakai apa? Pakai inai. Baru nikah ya kan? Maka Nabi mengatakan, "Ya Abdurrahman, apa ini Abdurrahman?" Kal tazawwajtu ya Rasulullah. Saya baru nikah ya Rasulullah. Cuma datang bawa apa? Bawa celana dalam saja bahasa kita. Tapi tidak lama dia kerja di pasar, dia sudah punya modal untuk apa? Menikah. Maka Nabi mengatakan, "Berapa mahar kau kasih?" Dia mengatakan sekian gram dari emas ya Rasulullah. Maharnya wazna nawatin min dhahab. Sekian dinar dari apa? Emas. Jadi kalau mahar emas itu lazim biasa dari dulu. Ada sebagian mengatakan, "Ngapain emas? Mahar itu yang paling apa? Paling murah." Berdalil, sebaik-baik kalian wahai wanita adalah yang paling apa? Bukan yang paling murah. Ini terjemahan salah kadang sebagian orang, ya kan? Yang paling mudah. Relatif mudah itu. Bukan yang paling murah. Ya, yang paling mudah. Jadi mahar emas itu lazim biasa. Walaupun tidak mesti emas. Kemudian ada itu sahabat ya Ustaz, sahabat yang Nabi SAW perintahkan untuk mencari cincin besi. Kan itu mahar cincin besi, ya, tinggal pergi ke tukang las saja, sepotong bentuk, itu bisa jadi mahar. Tapi antum melihat itu kondisi sahabat itu, bajunya cuma satu. Maka dia mengatakan, "Kalau maharnya sarung ini gimana ya Rasulullah?" Nabi mengatakan, "Kalau itu kau jadikan mahar, kau pakai apa?" Oh iya juga, karena memang miskinnya luar biasa. Tapi jika kita lihat, jika ada kemudahan, ya silakan beri mahar sesuai dengan kemudahan. Jadi misalnya mahar berapa? 1 kilo emas misalnya, boleh? Ya boleh saja. Ya boleh saja. 1 kilo. Tambah lagi mobil, boleh. Tapi janganlah pamer. Ya kalau maharnya cuman sekian, nggak disebut di akad. Tapi kalau maharnya banyak, sebut semua kan gitu. Baik. Jadi intinya ini terkait dengan mahar. Jadi bukan yang paling murah, tapi yang memudahkan. Yang memudahkan. Dan mudah itu relatif. Kembali ke poin permasalahan. Abdurrahman masuk ke mana? Ke pasar. Dan para sahabat berdagang di pasar. Mereka tidak memahami bahwa itu adalah larangan dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke mana? Ke pasar. Tapi tatkala banyak kemungkaran, maka selesai hajat kebutuhan kita, langsung apa? Pulang. Jangan nongkrong dari pagi sampai sore. Ya. Ngopi di situ pagi sampai sore. Ya. Habis kopinya, tambah lagi, tinggal sedikit tambah lagi sampai apa? Sampai sore.
Taib. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Tempat yang paling buruk adalah pasar, tempat yang paling baik adalah masjid. Karenanya duduk di masjid ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Apalagi duduk untuk niat ibadah, duduk untuk menanti salat. Ini hal yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kemudian kita masuk bab ke 134, bab maja'a fi salati 'alal khumrah. Bab apa-apa yang telah datang salat di atas khumrah. Khumrah alas. Kalau kita katakan alas kan bisa tikar, bisa sajadah, bisa karpet. Namun khumrah ini alas yang hanya sebatas untuk wajah dan telapak tangan. Mungkin kita sebut sajadah kecil atau tikar kecil atau karpet kecil. Yang kalau kita sholat hanya sebatas untuk wajah dan telapak tangan. Ini kecil. Yang kalau dahulu biasa dipakai untuk, kalau masjid Nabi itu kan pasir ya. Masjid Nabi pasir. Jadi kadang-kadang di musim panas itu pasirnya juga panas. Jadi hanya diletakkan alas yang kecil untuk sujud di situ karena panas. Baik, kemudian beliau bawakan. Jadi kalau dalam istilah bahasa, kalau dia sajadah untuk ujung kepala sampai ujung kaki, ini tidak disebut khumrah dalam bahasa Arab. Tidak disebut apa? Khumrah. Beliau bawakan hadis nomor 331 dari Abdullah bin Abbas. Karena Rasulullah yusalli 'alal khumrah. Adalah Rasulullah mengerjakan salat di atas alat yang disebut dengan khumrah tadi. Yani hanya untuk kepala dan telapak tangan saja. Ini kecil. Kemudian para ikhwah dan akhwat, beliau mengatakan, ya, Al-Imam Tirmidzi berkata, wa bihi yaqulu ba'du ahli ilm. Ini adalah praktek yang para ulama berpendapat demikian. Artinya boleh seorang sholat di atas sajadah kecil. Kenapa dia sebutkan demikian para ikhwah? Berkaitan dengan apakah tatkala sujud kita mesti sujud di atas tanah? Apakah tatkala sujud kita mesti sujud di atas apa? Di atas tanah. Tidak boleh pakai apa? Alas. Maka beliau bawakan hadis ini. Dan nanti ada bab berikutnya dalam poin permasalahan yang sama. Kemudian ada di sini tiga bab yang berkaitan dengan ini. Artinya beliau tidak sujud langsung di atas tanah, tidak sujud langsung di atas lantai, tapi ada alas yang beliau pakai. Dan ini dijelaskan oleh para ulama karena memang ada pendapat sebahagian ulama lebih menganjurkan itu sholat tanpa apa? Tanpa alas. Sholat tanpa alas. Jadi sehingga muncul dahulu pendapat seperti ini yang mengharamkan sajadah. Yang mengharamkan apa? Sajadah. Jadi sholat nggak boleh pakai sajadah. Ini ya apa nih? Karpet ini juga nggak boleh. Jadi sholat itu langsung di atas apa? Lantai. Kalaulah pendapat ini kita ikuti, maka sebenarnya keramiknya pun harus dibongkar. Jadi lantainya harus dari apa? Dari pasir, sebagaimana zaman Rasulullah SAW. Ya, tidak seperti itu. Maka Imam Tirmidzi membawakan hadis ini bahwa beliau itu sholat di atas khumrah. Khumrah beliau katakan hasirun qasir, yakni tikar yang pendek atau kecil, yang para ulama pensyarah mengatakan sebatas untuk kepala dan tangan, kecil. Bagaimana kita lihat sekarang ada sajadah-sajadah apa? Kecil. Kemudian bab berikutnya 135, bab maja'a fi shalah 'alal hasir. Bab apa-apa yang telah datang salat di atas tikar. Berarti posisi alasnya lebih besar. Ya, tikar. Ya, yang mungkin sajadah yang kita sholat di atasnya, kita berdiri di atas sajadah, kemudian sujud juga tetap di atas sajadah tersebut. Beliau bawakan hadis Abu Sa'id
anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla ala hasir. Abu Sa'id mengatakan bahwa Nabi SAW pernah salat di atas tikar. Wal amal ala hadza 'inda aktsari ahli ilm, dan ini yang diamalkan oleh mayoritas atau kebanyakan para ulama. Illa anna qauman min ahli ilm, hanya saja ada sebagian kelompok dari para ulama ikhtarus shalah 'alal ardi istihbaban. Mereka lebih mengutamakan salat di atas tanah atau tidak dengan alas. Menurut mereka ini lebih baik. Ini menurut mereka lebih baik. Ingat, kalau dikatakan lebih baik berarti dengan alas bukan dilarang. Sehingga dahulu kita ingat pemahaman yang mengharamkan sajadah. Sajadah nggak boleh. Karpet ini tidak boleh. Jadi harus sholat di atas lantai. Pertama, kita katakan bahwa ada ulama memang lebih menganjurkan sholat langsung di atas lantai tanpa alas. Tapi istihbaban. Istihbab artinya apa? Dianjurkan, bukan wajib. Bukan apa? Wajib. Ini salah dalam mengamalkan sebuah pendapat yang disebutkan oleh para ulama. Karenanya sempat dahulu kita ditanya tentang apakah Ustadz mengharamkan sajadah. Saya hanya jawab, kalau nanti kamu datang ke rumah saya akan tunjukkan berapa sajadah di rumah saya. Saya akan tunjukkan berapa sajadah di rumah saya. Karena kadang-kadang orang dulu kalau pulang umroh dia pasti bawa sajadah, ngasih hadiah kan gitu kan. Kadang-kadang hadiah Idul Fitri pun sajadah. Jadi kalau kamu bertanya apakah Ustadz melarang sajadah, nanti kalau kamu datang ke rumah saya tunjukkan berapa sajadah saya. Artinya ini hal yang boleh. Tapi sebagian ulama memang ada yang menganjurkan, bukan mengharuskan. Sholat langsung di atas apa? Di atas lantai. Bahkan disebutkan Umar bin Abdul Aziz tatkala beliau sholat di atas alas-alas demikian, beliau tetap kasih tanah. Di alas tanah lagi. Baik. Sebagian ulama mengatakan ini bentuk seorang itu kalau sholat di atas tanah langsung, dia lebih bisa menghadirkan kehinaan tatkala sholat. Ini yang dipahami atau yang dirasakan oleh para ulama. Maka subhanallah, tatkala kamu sujud di sini, kita sujud di sini, ini masih terhormat. Coba sujud di sana, di luar sana, betul-betul hina gitu. Makanya tatkala kita letakkan kepala kita di lantai, kita sedang menghinakan diri kita di hadapan siapa? Anggota tubuh yang paling mulia yang kita punya, kita letakkan di bawah. Makanya sebagian para ulama lebih menganjurkan demikian, karena mereka merasa bahwa sujud langsung di lantai apalagi di tanah itu lebih menghadirkan apa? Kehinaan diri di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali-sekali tatkala tidak ada masjid misalnya, kemudian kita sholat di atas lantai, itu rasanya beda. Rasanya apa? Beda. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat, di saat kita sujud tidak di atas alas, di atas tanah langsung, para ulama mengatakan hendaknya dia jangan bersih-bersih di saat sholat. Kalau bersih-bersih sebelum apa? Sebelum sholat. Di saat sujud jangan. Karena apa? Seakan-akan kita ini agak sombong sedikit di hadapan siapa? Sujud saja. Selama dia sujud, letakkan kepalamu di atas apa? Tanah sebagai bentuk penghambaanmu di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan sebagai riwayat, kalaupun seandainya dia hendak bersihkan, satu tarikan tangan saja. Setelahnya langsung sujud. Mungkin harus diratakan karena ada kerikil yang kalau kita sujud mungkin sakit. Satu sekali langsung sujud. Jangan sampai bersih dulu baru kita sujud. Baik. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Intinya, sholat di atas alas, apakah alas itu kecil atau alas itu besar, itu dibolehkan karena ini dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh Nabi kita yang mulia
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian bab ke-136, bab majaa fi shalah alal busuti. Bab salat di atas bisat. Ya. Bisat diartikan dengan tikar atau karpet. Diartikan dengan tikar atau karpet. Artinya lebih besar. Kalau khumrah itu kecil, kemudian hasir agak lebih besar, kalau bisat itu lebih besar lagi. Ya. Beliau bawakan hadis Anas bin Malik, karena Rasulullah yukhalituna. Rasulullah SAW itu bergaul dengan kami. Jadi beliau tidak apa istilahnya? Eksklusif. Artinya tidak membedakan diri dia dari masyarakat. Beliau duduk dengan para sahabat, beliau menyapa yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda. Kalau berjalan, ya berjalan rombongan, tidak ada pengkhususan dan sebagainya. Ini Rasulullah SAW. Bahkan subhanallah, dalam bermajlis saja, beliau itu tidak pakai bangku. Tidak pakai bangku seperti kita. Tapi bukan berarti pakai bangku kalau ngisi pengajian dilarang, harus duduk di bawah. Ini juga salah paham. Tapi inilah kehidupan Nabi SAW. Sehingga kalau seandainya ada orang datang mencari Rasulullah pertama kali, dia harus bertanya, mana Muhammad itu yang mana? Kalau ini ada orang datang cari ustadz, pasti tahu ustadznya di depan kan? Nggak perlu dia mengatakan, ustadz mana? Kau tengok ini duduk sini ustadz. Subhanallah. Kalau zaman Nabi beliau duduk bersama. Sehingga siapa di antara kalian namanya Muhammad gitu. Bahkan tatkala beliau datang pertama kali ke kota Madinah, para kaum muslimin di Madinah yang belum pernah melihat Nabi, mereka sangka Abu Bakar lah Rasulullah. Karena disebutkan bahwa mereka melihat ada apa namanya istilahnya, uban yang sudah muncul di janggut siapa Abu Bakar. Ini pasti yang paling tua ini Rasulullah. Mereka tahu ini Nabi. Tapi tatkala sudah mulai panas, kiranya Abu Bakar berdiri dan memayungi Rasulullah, baru orang tahu berarti itu yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau tidak punya pakaian khusus. Nah, ini pakaian pembesar. Kalau ini pakaian ustadz tuh kayak gitu. Enggak ada, biasa. Layaknya pakaian kaum muslimin. Yukhalituna. Beliau hidup bersama dengan kaum muslimin. Ya, ini kerendahan hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena Adi bin Hatim mengatakan, saya dibawa dari masjid untuk ke rumah Rasulullah SAW. Dari situ saya bisa melihat bahwa beliau bukan raja. Beliau ini bukan raja. Waktu itu beliau belum masuk Islam. Adi bin Hatim belum masuk Islam, masih beragama apa? Nasrani. Tapi dia perhatikan, ini bukan raja. Ini memang nabi ini. Karena beliau lihat ada seorang budak wanita tua datang kemudian mengatakan, "Ya Muhammad." Iya, kata Rasulullah SAW, "Saya ada keperluan 4 mata." Nabi ikuti. Nabi minggir sedikit atau menjauh sedikit, kemudian Nabi berbicara dengan budak wanita ini. Apa yang dibutuhkan? Maka Adi bin Hatim kala itu mengatakan, bukan raja. Kalau raja nggak seperti ini. Ya, jadi beliau itu hidup membaur, sosial. Ya, karenanya tidak baik bagi seorang hidup di tengah masyarakat tidak bersosial dengan masyarakat. Allahumma kecuali kalau seandainya kegiatan-kegiatan itu bertentangan dengan apa? Dengan syariat. Kalau tidak, contoh misalnya gotong royong, gotong royong. Ada perkumpulan yang baik, musyawarah misalnya, hadir. Nabi SAW hidup bersosial. Nabi SAW berinteraksi dengan masyarakat. Yang kecil disapa, diucapkan salam. Yang besar disapa, ditanya kabarnya. Ini Nabi SAW. Bukan pandangannya lurus jalan, nggak tahu kanan dan kiri. Nabi lihat, Assalamualaikum. Kita pernah mendengar informasi dari beberapa guru kita, diceritakan oleh yang mendampinginya bahwa semuanya disapa tatkala lewat. Semuanya disapa. Ini praktek kehidupan Rasulullah SAW. Yukhalituna.
menunjukkan ketawaduan, menunjukkan kerendahan hati beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita kan kadang masa menyapa orang seperti itu, enggak usah lah. Tanpa kita sadari seakan-akan kita mengatakan tak usah menyapanya karena kita lebih baik dari dia. Seakan-akan kan demikian. Kita orang pilihan, turun dari langit. Taib, hatta kana yaqulu li akhin sagir. Coba lihat, sampai pada suatu hari Rasulullah SAW berkata kepada saudaraku yang masih kecil. Ya Aba Umair, ma fa'ala Nugair. Dia dapati adikku yang kecil, yang masih kecil, nangis. Maka Nabi bertanya, kenapa dia menangis? Maka Anas mengatakan, burung kecil yang dia punya ya Rasulullah mati. Jadi dia punya peliharaan burung kecil, diikat, bermain dengan burung ini. Mati ya Rasulullah SAW, sedihlah dia. Maka Nabi SAW bergurau dengannya. Nabi menyapanya. Apa kata Rasulullah kepada anak kecil? Mungkin bahasanya kurang kerjaan lah. Mungkin kalau sebagian orang mengatakan demikian. Ada anak kecil, gimana sayang? Apa kabarnya? Siapa namanya? Ini menunjukkan ketawaduan. Maka Nabi mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair. Wahai Abu Umair, bagaimana cerita burung kecil itu? Taib. Ini mukhalatah, tingkat hubungan Nabi dengan seluruh masyarakat. Ketemu dengan siapapun, beliau mengucapkan salam, beliau bertanya tentang kabar mereka dan seterusnya. Taib. Kemudian Anas mengatakan, wa nudih abisatun lana fa shalla alaihi. Anas bercerita bahwa Nabi SAW mengunjungi rumah nenek Anas. Dan Nabi berkunjung, Nabi bertamu, mengunjungi rumah neneknya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian disebutkan bahwa Nabi SAW tatkala diundang main-main di sana, berkunjung di sana, bersilaturahmi di sana, maka Nabi SAW meminta kepada keluarga itu bahwa beliau hendak mengerjakan sholat di rumah itu, karena memang sahabat biasanya tatkala mengundang Nabi, harapannya Nabi mau sholat sunnah di mana? Di rumah mereka. Maka Nabi SAW pun bertanya, mana tempat yang kalian lebih suka aku sholat di situ? Maka didatangkanlah di sini disebutkan bisat. Datangkanlah karpet atau tikar agak besar, yang sebagian riwayat mengatakan yang sudah lusuh dikarenakan terlalu lama dipakai. Jadi tikarnya sudah lusuh. Maka dibersihkan, kemudian diletakkan, dan Nabi SAW salat di atasnya. Ini menunjukkan bahwa salat di atas alas ini tidak mengapa, ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab ke-137, bab ma jaa fi shalah fil hitan. Bab apa-apa yang telah datang salat fil hitan. Hitan artinya kebun yang dipagar. Kebun yang dipagar. Beliau bawakan hadis Muadz bin Jabal, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastahibbus shalah fil hitan. Adalah beliau itu suka salat di kebun-kebun yang dipagar. Maksudnya salat sunnah, ya. Para ulama mencoba untuk mengkaji kenapa beliau suka salat di kebun yang ditutup dengan pagar. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, salat sunnah itu kan memang baiknya tersembunyi, tidak terlihat oleh orang. Karenanya salat sunnah itu memang baiknya dikerjakan di rumah. Di rumah kenapa? Tempat tertutup, tidak ada yang melihat. Ini yang pertama. Sebab kenapa beliau itu suka salat di kebun yang ada pagarnya. Disebut kebun yang ada pagarnya, bukan tidak ada kebun di sana yang tidak ada pagarnya, ada. Tapi beliau lebih memilih salat sunnah di kebun yang ada pagarnya. Atau sebab yang kedua, beliau itu suka untuk agar kiranya kebun tersebut diturunkan keberkahan. Ya, jadi bolehlah kita kalau punya kebun, salat sunnah di situ. Salat sunnah mutlak apa sajalah, supaya dapat apa? Berkah. Ya, mangganya tambah manis, buahnya tambah
banyak, ya, hasilnya tambah memuaskan. Salat sunnah mutlak di situ. Ini sebagian para ulama mengatakan demikian untuk menurunkan apa berkah. Karenanya sebagaimana pernah kita singgung, rumah kita juga hendaknya ada salat sunnah dikerjakan di dalamnya. Ya, salat sunnah dikerjakan dalamnya. Ini beberapa sebab yang dicoba dikaji oleh para ulama. Kenapa beliau itu senang salat di kebun yang dipagar, ya, tertutup dengan pagar, ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab ke 138. Nabi SAW bersabda dari Musa bin Talhah dari ayahnya. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, "Idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla muakhirati ar-rahli falyusalli wa la yubali man marra wara'a dzalika." Bab apa-apa yang telah datang terkait dengan sutrah. Sutrah atau pembatas orang yang mengerjakan salat. Nabi bersabda, apabila salah seorang di antara kalian sudah meletakkan di hadapannya seperti muakhiratir rahl, seperti penyanggah yang ada di belakang pelana. Penyanggah yang ada di belakang pelana. Jadi kalau orang naik kuda atau naik unta, ada pelananya, biasanya di belakangnya itu ada apa? Senderan. Ini mungkin sebatas mungkin 1 jengkal kurang lebih senderannya di belakang. Nabi SAW mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian telah meletakkan sutra di hadapannya seperti panjang sandaran di belakang pelana, maka hendaknya dia salat menghadap sutrah ini. Wala yubali man marra wara'a dzalika, dan dia tidak peduli dengan apapun yang melewati di belakang sutrahnya. Jadi subhanallah para ikhwah, ini menunjukkan bahwa seorang tatkala salat hendaknya salat menghadap apa? Sutrah. Tapi ingat, para ulama mengatakan bahwa salat menghadap sutrah itu dilakukan dengan wajar. Karena ada sebahagian memang menyiapkan sutrah itu. Ini malah tidak ada contohnya dalam sunnah Nabi SAW. Jadi beliau tatkala salat misalnya dinding, salat depan di hadapannya dinding. Pas ketepatan ada sesuatu yang bisa ditegakkan, beliau tegakkan. Karena kadang-kadang beliau menegakkan tongkat beliau, menegakkan panah dan sebagainya. Jadi jangan kemudian sutrah itu dibuat khusus dibawa kemana-mana. Ini malah tidak ada contoh. Jadi semampu kita, apa dapat. Mungkin ada kita di luar, mungkin ada batang ubi, ucapkan sholat, nggak ada. Ya kalau tidak ada sudah sholat. Bukan dikhususkan inilah dibuat di bawah mana, ini sutrah, ini berlebihan. Ya, ini berlebihan. Jadi salat dianjurkan untuk menghadap apa? Sutrah. Dan terjadi khilaf apakah hukumnya wajib atau mustahab. Tapi hendaknya kita salat menghadap apa? Menghadap sutrah. Lalu jika seandainya misalnya kita sudah menghadap sesuatu, kiranya sesuatu tadi pindah, misalnya ada orang duduk kemudian pindah, atau kita salat berjamaah kemudian selesai kita masuk, apa yang kita mesti lakukan? Ingat, boleh kita mendekat ke sutrah, tapi sebatas sewajarnya. Jangan 5 langkah antum jalan. Ini malah tidak ada contohnya. Mungkin menggeser sedikit ke kanan, menggeser sedikit ke kiri, maju sedikit silakan. Tapi kalau sudah berjalan antum, sehingga orang melihat antum itu seperti bukan orang sholat, jangan. Sudah di situ saja. Ya, di situ saja. Ini hendaknya diperhatikan. Jadi kadang ada dari ujung jualan, tup. Apa ini? Ngapain dia? Nggak sekalian lari aja main bola kan? Ya, menggeser sedikit silahkan, selangkah ke kanan atau ke kiri karena lebih menghadap kepada sutrah. Tapi kalau sudah berjalan, ya
apalagi lebih dari 3 langkah, mungkin 5 langkah dan sebagainya, bahkan langkahnya mungkin 2 langkah Ustaz, tapi langkahnya seperti orang lompat, maka ini tidak layak ya. Wallahu ta'ala alam. Taib, demikian para ikhwah. Jadi kalau sudah salat dari sutrah, maka siapapun yang lewat di balik sutrah maka la yubali, tidak mengapa. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada bab 139 insyaallah taala, berkaitan dengan bab apa-apa yang telah datang dibencinya atau dilarangnya lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Ini hadis yang hendaknya kita sebarkan, hendaknya kita ajarkan kepada kaum muslimin, karena subhanallah hadisnya sangat bagus ya untuk direnungkan melewati orang yang sedang apa? Sholat. Nabi SAW bersabda, lebih bagus dia berdiri menunggu sampai sholat selesai selama 40, dalam sebagian riwayat selama 100 tahun. Itu jauh lebih baik daripada dia melewati orang yang sedang apa? Sholat. Jadi lebih bagus nunggu situ 100 tahun sampai mati berarti ya. Ya, lebih baik daripada melewati orang yang sedang apa? Sedang sholat. Karena dosanya besar. Ya, dosanya besar. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan. Setelahnya kalau ada yang ingin ditanyakan kita persilakan. Gunakan boleh karena kita tidak bersusah payah, tapi sebenarnya tidaklah mesti seperti itu. Sebagaimana kita sebutkan, tidak mesti dibuat dirangkai khusus untuk apa? Sutrah diletak di masjid banyak. Tidak mesti harus seperti itu. Ya kita sholat menghadap apapun yang ada. Tapi karena sudah pihak masjid sudah menyiapkannya, nggak apa-apa kita ambil, kita pakai pas ketepatan mungkin di hadapan kita. Tapi jangan kemudian waktu mau sholat cari mana ada sutra kalian. Ya, misal menghadap dinding kah atau apa. Ini yang dilakukan Nabi SAW. Beliau tidak rakit khusus untuk jadi apa? Sutra, tidak pernah dilakukan oleh beliau. Dan para sahabat juga tidak seperti itu. Padahal perintah sutra itu ada. Mereka tahu itu diperintahkan. Dan kemungkinan untuk membuat itu bisa, karena kayu di zaman itu juga. Tapi mereka tidak membuat. Mereka tidak apa? Membuatnya. Ya. Karenanya membuat khusus yang seperti ini kita sebutkan tadi ini berlebihan. Salat sesuai dengan yang ada. Kalau ketepatan ada sutra, salat. Kalau tidak ada sudah di mana ada tempat kita salat. Wallahu taala alam. Nah. Seperti di masjid ini, ini kan sudah ada garis-garis, kemudian tidak mengarah ke dinding sutra, tapi ini dia meyakini inilah batas kursi jamaah. Baik. Maka riwayat tadi kita sebutkan mislu muakhiratir rahli. Jadi sutrahnya itu ukurannya seperti penyangga yang ada di pelana. Jadi kalau garis itu Allahu a'lam belum mewakili apa? Sutra. Belum mewakili sutra. Akan tapi jika seandainya tidak ada, misalnya tidak ada, apakah orang boleh sholat tanpa sutra? Jawabannya boleh. Nah, gitu. Jadi kalau dikatakan apakah garis ini bisa sutra, karena misalnya tak ada sutra, kemudian dia garis saja. Mungkin kalau di mana? Di tanah, sah. Ini sutra saya. Nggak mencukupi seperti itu. Karena disebutkan mislu muakhirati ar-rahl. Mungkin satu jengkal. Ya, makanya kalau di sini lebih bagus kita mendekat kemana? Ke dinding. Tapi kalau ada tetap sholat misalnya, sah sholatnya. Ya, karena khilaf para ulama apakah sutra itu wajib atau mustahab. Hatta sekalipun wajib misalnya, tetap sholatnya tetap apa? Sah. Wallahu ta'ala. Nah.
Ustaz untuk menunggu sholat Jumat yang mendapatkan fadilah seperti unta? Baik. Hadis tentang keutamaan sholat Jumat mendapatkan unta, kemudian sapi, kemudian kambing, kemudian ayam, kemudian telur. Ini fadilah yang sangat luar biasa. Tapi fadilah ini di negeri kita, kalau untuk cari unta nyaris nggak ada yang dapat. Nyaris tidak ada yang dapat. Allahumma kecuali kalau kita berada di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Karena memang kalau kita mau cari telur misalnya, itu malah kesusahan sendiri kita, nggak bisa masuk. Jadi Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kalau kita berangkat sholat Jumat jam 10 saja mungkin bisa-bisa nggak dapat tempat di luar, panas-panasan kan gitu. Makanya orang harus datang di awal. Bahkan ada sebagian pulang bentar masuk lagi untuk dapat tempat yang nyaman. Artinya ber-AC dan sebagainya. Kalau di sini ya susah untuk dapatkan itu. Karenanya para ulama mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Wa man raha fis sa'atil ula faka'annama qarraba badana." Siapa yang berangkat di hari Jumat untuk mengerjakan sholat Jumat di waktu yang pertama, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang berkurban unta. Siapa yang raha fi sa'ati tsaniyah, dia berangkat di waktu yang kedua seperti berkurban, pahalanya seperti berkurban dengan seekor sapi. Yang berangkat di waktu yang ketiga seperti berkurban kambing. Yang berangkat di waktu yang keempat seperti berkurban ayam. Yang berangkat di waktu yang terakhir seperti berkurban telur. Kalau khatib sudah naik ke atas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka malaikat yang ditugaskan di pintu-pintu masjid itu menutup catatan. Tapi bukan berarti nggak berpahala orang yang datang. Tapi keutamaan yang disebutkan itu dia tidak apa? Tidak dapat. Maka jangan pula kita kemudian mengatakan ada pahala kan? Dia tetap dapat pahala sholat Jumat, tapi keutamaan itu tidak dia dapat, gitu maksudnya. Taib. Jadi bagaimana caranya? Para ulama mengatakan di situ Nabi SAW tidak mengatakan barang siapa yang datang pertama kali, tapi Nabi mengatakan siapa yang datang di waktu pertama. Jadi jangan kita datang misalnya 11:30 tengok, oh nggak ada orang, unta. Enggak, antum paling dapat ayam itu atau telur malah mungkin, ya. Bukan orang yang pertama kali datang. Maka para ulama mengatakan dari semenjak terbit matahari sampai imam khatib naik ke atas mimbar bagi 5 waktunya. Itu caranya, bagi 5. Jadi taruh misalnya dari jam 6:30 sampai 12:30 bagi 5. Berarti kalau hari Jumat jam segini masuk dapat unta. Tapi jangan masuk keluar lagi. Masuk unta, keluar lagi. Enggak. Nunggu sampai khatib naik. Itu maksudnya. Jadi kalau ingin dapatkan unta ya jam-jam segini masuk hari Jumat. Makanya disebutkan mereka pulang sarapan balik lagi. Disebutkan para sahabat itu tidak makan siang kecuali setelah Jumat. Apalagi ada undangan istimewa dari seorang janda. Disebutkan itu ada seorang wanita janda, kalau selesai sholat Jumat dia selalu mengundang para sahabat untuk makan di rumahnya. Tapi bukan karena jandanya, bukan. Karena istimewa itu makan sama. Makanya Jumat itu bagus ya. Kalau antum buat makan, antum undang teman-teman, bagus. Maka ada istilah sekarang sedekah apa? Ada sedekah Jumat atau Jumat berkah. Tidak apa-apa, bagus. Ya. Jadi ini maksud mendapatkan apa? Unta. Jadi pulang sebentar, kemudian bahkan balik lagi. Bahkan mereka tidak makan siang dan tidak tidur siang kecuali setelah Jumat. Nah, itu caranya mendapatkan. Makanya kalau kita sekarang paling pun dapat apa? Telur. Maka disebut dengan jamaah telur ya.
Betul. Tapi bukan berarti kemudian nggak dapat apa-apa kamu. Telur, unta kan gitu ya. Nggak boleh juga seperti itu. Ya, nggak boleh. Ujub itu hendaknya dijauhi. Merasa bangga dengan amal kita, kemudian kita merendahkan orang lain. Ya, merendahkan orang ini nggak boleh. Ya. Maka nanti yang antum rendahkan mengatakan, antum jam 7 khatib aja ngorok, khatib khutbah tuh ngorok. Apa gunanya? Nabi SAW katakan, man masal, dia pakai hadis pula lagi. Antum serang dia dengan hadis yang datang di waktu pertama seperti unta. Antum ini tadi datangnya jam 12, telur antum dapat. Datang dia bilang, saya juga punya hadis. Man masal hasa faqad lagha. Nabi mengatakan, siapa yang tatkala khatib sedang berkhutbah, dia telah melakukan perbuatan sia-sia dan main kerikil. Karena masjid Nabi ada kerikil, main kerikil. Tatkala Nabi SAW khutbah, Nabi mengatakan faqad lagha, dia telah melakukan perbuatan sia-sia. Wa man lagha fala jum'atalah. Siapa yang berbuat sia-sia maka tidak ada pahala Jumat baginya. Antum tadi tidur ngorok, untanya hilang. Jadi saling serang pakai dalil. Akhi, kalau seandainya Allah mudahkan antum datang jam 7, alhamdulillah. Kalau nanti antum melihat ada orang yang enggak semangat mendengar khutbah bahkan ngantuk, mungkin antum datangin mengatakan, antum jangan rendahkan tapi ingatkan. Ya, coba persiapan. Enggak bisa antum datang pertama, antum tidur dulu lah supaya dapat pahala salat Jumat. Jadi saling mendukung, tidak saling merendahkan, saling tawasi bil haq. Karena kadang-kadang kita menganggap kita di atas angin, rupanya dalam air. Kita menyangka kita lah paling kan gitu kan. Rupanya hancur. Ya, karenanya ya Allah mudahkan sebagian mungkin ada di antara kita yang bisa jam 6:30, jam 7, jam 7:30 dia masuk. Alhamdulillah, masya Allah antum. Barakallahu fiik. Semoga Allah tambahkan hidayah, kemudahan untuk beribadah. Ya, seandainya saya bisa seperti antum juga mengatakan ya mungkin antum lebih baik dari saya. Mungkin antum tidak bisa kutaman, tapi mungkin antum ada kutaman yang saya tidak tahu. Semoga Allah menambahkan semangat antum. Nabi SAW datang seorang sholat, masuk ke pintu masjid langsung ruku, masuk ke mana? Ke saban ada ceritanya itu. Beliau sholat, kemudian ada seorang yang masuk, dia ruku di pintu, kemudian sambil sujud dia masuk ke saf karena dia tidak mau terlambat satu rakaat. Maka Nabi tahu, karena beliau bisa melihat dari balik punggung beliau sebagai karamah atau mukjizat yang Allah anugerahkan pada beliau. Maka Nabi SAW katakan setelah sholat, siapa tadi yang rukuk sebelum masuk saf? Saya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Nabi enggak merendahkan dia. Nabi tidak, antum gimana iman antum ini? Antum sudah tahu kayak gitu antum. Enggak gitu Nabi. Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah SWT menambahkan semangatmu untuk ibadah dan jangan kamu ulangi. Para ulama berbeda pendapat. Jangan ulangi itu jangan ulangi terlambat atau jangan ulangi rukuk sebelum masuk saf. Tapi begitu sistem pengajaran beliau SAW. Dan kita pernah sebutkan ada seorang yang kencing di mana? Di masjid. Ada yang buat onar di masjid. Buat onar di masjid, yang kencing di masjid. Para sahabat sudah, Nabi SAW panggil, biarkan supaya selesai kencingnya. Orang kalau lagi kencing tiba-tiba ditahan gimana rasanya? Ya, bisa bahaya. Setelah selesai Nabi panggil. Rupanya orang Arab Badui. Nabi panggil. Kemudian Nabi SAW nasihati Nabi katakan, ini masjid, ini dibangun untuk ibadah, untuk sholat, untuk ini sebagainya. Tidak boleh dilakukan seperti ini. Dia nasihati. Ya, apa katanya? Dampak dari nasihat yang bijak dari Nabi. Nabi tidak mengatakan, enggak punya masjid. Ini enggak. Nabi SAW dengan lemah lembut menasihatinya. Bahkan setelah selesai dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, beri rahmat kasih sayang kepadaku dan Muhammad saja, yang lain enggak usah ya Allah. Karena yang lain sikapnya apa? Kasar. Orang itu suka lembut loh, dalam ngomong, dalam kopi suka lembut. Itu. Jadi seorang yang buat kericuan di mana?
di dalam sholat ada orang bersin, alhamdulillah dia bilang yarhamukallah katanya. Kan jadi ribut jadi orang semua lihat. Waktu itu belum dilarang untuk melihat di sana kemari dalam sholat. Maka orang melihat kepada dia mengatakan, tatkala dipelototi oleh sahabat-sahabat yang lain mengatakan, wah sakla ummayah, celaka ibuku. Apa kalian tengok-tengok? Dari tadinya ngomong cuman yarhamukallah jadi lebih banyak dia ngomong. Wa sakla ummayah, malakum tanzuruna ilai. Wah celaka ibu-ibuku. Kenapa kalian ngeliati aku seperti ini? Maka akhirnya mereka mendiamkan dia dengan mukul apa? Para sahabat juga nggak ngomong. Mereka mengatakan, kamu itu jangan ngomong ya, batal juga sholatnya. Tapi mereka pukul apa? Paha. Mereka pukul paha. Akhirnya saya paham. Oh berarti nggak boleh ngomong kan gitu kan dalam sholat. Setelah ini ribut nih sholat. Nabi panggil. Siapa tadi? Saya harus panggil. Dia khawatir nih habis kena marah dan sebagainya. Tapi Nabi SAW menasihatinya. Ini sholat seperti dia sebutkan, wallahi ma qaharani. Beliau tidak menghardiku, beliau tidak memarahiku. Bahkan beliau mengatakan, saya tidak melihat seorang pengajar, seorang pendidik yang lebih baik daripada siapa? Rasulullah. Nah, kalau kita mengatakan, oh, udah tua. Udah tua. Percuma janggutnya panjang kan gitu. Udah lama ngaji seperti ini. Mana iman antum deh? Iman itu antara dia dan Tuhannya lah. Jadi ini hal. Kalau dimudahkan masuk lebih tepat, masya Allah tabarakallah. Ya, semoga Allah mudahkan antum, nambah semangat antum. Tapi kalau ada orang taksir, ya kita bukan kemudian kita akan saya. Belum tentu amal yang pertama, belum tentu amal yang kau lakukan itu lebih hebat daripada amal yang dilakukan oleh temanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, belum tentu amalmu yang hebat itu diterima, sedangkan amal temanmu yang di bawah itu tidak diterima. Bisa saja engkau masuk lebih awal, tapi Allah tidak terima. Tapi si fulan yang masuk terlambat, malah Allah terima. Untamu ditolak, telur dia diterima. Kan bisa terjadi kan? Kan bisa terjadi. Ini hal panjang yang ini bahasanya adalah bahasa jiwa atau pendidikan jiwa. Pendidikan jiwa. Jadi, tapi bukan berarti kalau kita punya kemampuan kita remehkan, kemudian dibilang, kamu lebih dulu. Belum tentu kata Ustaz, untahmu diterima. Bisa saja telurku yang nggak boleh juga. Ini sudah hanya melakukan itu bangga pula gitu loh. Nggak boleh juga. Jadi salinglah. Ya saya mampunya demikian. Ya kalau bisa antum tambah, ya besok saya akan berusaha dapat ayam. Gimana caranya dapat apa? Dapat ayam. Begini dalam muamalah kehidupan sehari-hari sehingga kita sama sekali tidak merendahkan siapapun. Karena Nabi SAW katakan tidak akan masuk surga seorang hamba yang di hatinya ada apa? Kesombongan walaupun hanya sebesar zarrah. Nabi ditanya tentang kesombongan. Nabi mengatakan batarul haqq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, menganggap orang lain di bawah dia, baik dari tentang amal, tentang ibadah, tentang dianggap remeh ataupun tentang harta dan sebagainya. Jadi tidak boleh, ya tidak boleh. Mungkin saja orang yang kurang semangat beribadah dia jauh lebih baik. Kita harus selalu berprasangka buruk kepada selain kita, tapi kita harus selalu kita harus selalu berprasangka baik dengan orang selain kita, dan kita harus selalu berprasangka buruk dengan diri kita. Ini pendidikan jiwa. Dengan orang lain kita prasangka baik. Ya mungkin beliau seperti ini karena ini. Kita kepada diri kita harus selalu berprasangka apa? Buruk. Saya seharusnya. Ini orang insya Allah akan selamat. Tapi kalau ia selalu berprasangka buruk dengan orang lain dan berprasangka baik terhadap dirinya, binasa. Ini orang binasa. Wallahu ta'ala alam. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, itu terkait dengan bagaimana cara mendapatkan apa? Unta. Jadi bukan yang pertama datang, yang 12 nggak ada unta, salah. Kamu dapat telur di situ. Karena dibagi berapa tadi? 5 unta, sapi, kambing, ayam, telur. Bagi 5 saja. Waktu dari terbit matahari sampai khatib naik mimbar. Wallahu ta'ala alam. Semoga ada faedahnya.
kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.